Halo sahabat Mas Pur. Waduh. Halo. Nah, kayaknya nggak asing nih ya sama kita berdua muka-muka IGD Puskesmas Sapuran nih. Tapi kalau nggak kenalan dulu kayaknya nggak afdol ya Pak. Oke, betul Pak. Oke. Dari mana sih? Ini siapa sih kok ganteng banget ini ya satu? Ini Namanya lahir mungkin. namanya siapa sih Oke. Pak? Perkenalkan, nama saya Peter Krisma Pratama, biasa dipanggil Peter. Oke. Pak Peter ini nanti akan memberikan pemateri buat kita hari ini dan akan dipandu sama saya, Mbak Hos yang centil ini, dan centil sangat ini. Perkenalkan, nama saya Anastasia, biasa dipanggil di IGD Anas atau Tasya. Nih Pak, kan Pak Peter nih udah lama nih ya di Puskesmas Sapuran nih. Kira-kira udah berapa tahun sih Pak? Di Puskesmas Sapuran mungkin sekitar 10 tahun ini. 10 tahun? 10 tahun Waduh, mungkin. 10 tahun yang lalu berarti saya masih 15 tahun, masih piyi ya. Betul, masih sekolah lah. Pengalaman sebelum Pak Peter masuk ke Puskesmas Sapuran itu seperti apa sih Pak? Kok kayaknya menjiwai sekali nih. Oke, untuk pertama-tama dulu saya mulai bekerja di kesehatan dimulai tahun 2010. Tahun 2010 dulu saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung, terkhususnya di ruang operasi. Kemudian di tahun 2011 saya di Puskesmas Wonosobo 1 sampai pertengahan 2015. Dari pertengahan 2015 sampai saat ini saya di Puskesmas Sapuran. Udah tidak dengkot ya Pak. Udah bisa dibilang udah dengkot ya. Terus kalau di Pak Peter ini dunia perawat merawat itu di Puskesmas saat ini gimana sih Pak? Jadi punggawanya tuh rasanya seperti apa? Saat ini nih ya yang menghadapi Gen Z lah, milenial lah kayak gitu gimana Pak? Kalau untuk IGD sendiri terkhususnya itu banyak beraneka ragam permasalahan ya Mbak. Dari setiap personal itu beda-beda. Kadang yang ada kepikiran mungkin dari pasien A berpikiran, oh kenapa sih pelayanan UGD kok lambat? Kemudian ada sih kenapa sih kok pelayanan UGD tidak terlayani dengan maksimal? Kok nggak cepet-cepet gitu kan, banyak permasalahan juga di situ. Nah, nih Pak, kan orang-orang nih nggak banyak tahu nih gambaran pelayanan di UGD terutama ya. Terus kalau tim jaga nih Pak, kita kan lihat nih Puskesmas Sapuran ada rawat inap, ada rawat jalan. Terus gimana sih Bapak ngeplotin tim-timnya itu? Oke. Dari Puskesmas Sapuran kita total ada 19 personil. Dari tim Puskesmas Sapuran sendiri terkhususnya 14 perawat dan 5 non. Nanti untuk piket IGD sama rawat inap itu ada 2 orang setiap shiftnya. Shift, oke. Kalau untuk piket rawat jalan kita ada 3 orang. Berikutnya untuk piket siang kita ada 2 perawat dan 1 non. Untuk piket malamnya ada 1 perawat dan 1 non di situ. Nah, terus gimana Pak nih kalau alur nih ya kan masuk IGD nih, tiba-tiba kan orang nggak tahu nih Pak, oh nyong ki yo lara, kok nyong pergi carane meng IGD ngono kuwi gimana Pak alurnya tuh? Nah, itu mungkin dari situ itu pokok permasalahan ya. Pokok permasalahan dari pasien, tanggapan pasien kepada kita, sisi positif, sisi negatifnya pasti ada di situ. Lah, saya akan menjelaskan sedikit tentang alur pelayanan UGD. Untuk yang pertama itu pasti ketika pasien datang kita lakukan triase namanya Mbak. Triase adalah suatu proses untuk pemberian pasien untuk tingkat kegawat daruratan. Kemudian tujuan dari triase apa? Kita bisa prioritas masalah. Prioritas pasien mana yang kita layani terlebih dahulu dengan dasar tingkat kegawat daruratan, bukan dari dasar kedatangan pasien, Mbak. Jadi kadang ada pasien berpikir misalkan nih, ada 4 pasien di IGD dengan kasus batuk pilek misalkan yang 1, kemudian yang 2 ada kecelakaan tapi lukanya lecet. Kemudian selang berapa menit kita lagi pelayanan ada pasien datang dengan henti jantung. Misalkan pasien datang dengan gagal jantung, otomatis pasien yang dengan luka lecet ataupun seperti tadi yang kita tangani awal, otomatis kita tinggal sebentar. Karena namanya UGD kan prioritas masalah ya Mbak. Berarti kita melayani pasien dengan apa yang dia alami dengan kondisi kritis dan mengancam nyawa gitu. Terus bahas soal triase nih ya Pak. Kan beberapa orang tuh ada yang bilang, loh aku tuh gawat, sebenarnya ada berapa triase sih Pak kalau untuk IGD sendiri kan? Jadi orang-orang nih nggak tahu nih, aku tuh masuk kriterianya menurut pengawasan perawat tuh apa sih gitu loh. Itu gimana sih Pak? Itu untuk triase, sedikit kita dari triase penilaian pasien datang, kita ada 4 triase ya Mbak. Ada merah, kuning, hijau, sama hitam.
Untuk triasemia sendiri, apa sih dia? Triasemia itu kondisi dengan gawat darurat, kondisi kritis yang mengancam nyawa. Contohnya pasien datang dengan cedera kepala berat, pasien datang dengan gagal jantung ataupun gagal nafas. Kemudian untuk triase kuning yaitu keadaan gawat tidak darurat, di mana kondisi harus penanganan lebih cepat, cuma kondisi pasien dalam kondisi stabil dalam waktu tertentu. Contoh dengan pasien patah tulang, sesek sedang, ataupun serangan stroke. Biasanya kalau dipersembahkan banyak itu hati-hati yang tidak terkontrol. Nah, itu masuk kriteria yang kuning. Kemudian kalau untuk yang hijau, kriteria yang tidak gawat darurat. Pasien datang dengan kondisi stabil yang tidak mengancam nyawa. Contoh pasien dengan demam ringan, pasien dengan batuk pilek, ataupun jatuh dengan luka lecet-lecet aja. Kemudian terakhir, pasien dengan label hitam. Nah, label hitam itu artinya apa sih? Yang pertama, label hitam itu keadaan pasien sudah meninggal. Untuk yang kedua, pasien dengan cedera berat yang kita tidak memungkinkan untuk menjamin keselamatan dari pasien. Dalam arti pasien itu, contoh pasien datang dengan kondisi trauma dada, tapi dengan trauma yang dadanya udah hancur. Nah, kita kan nggak bisa mau berbuat apa yang kita lakukan di situ. Nah, kita masukkan dalam kriteria yang hitam. Nah, jadi dengan triase itu kan, kalau dari khususnya Puskesmas Sapuran, di tempat tidurnya udah ada label-label lagi di atas. Label merah, label hitam, hijau maupun kuning. Nah, dari situ mungkin pasien sekarang udah mulai paham. Kenapa kok pelayanan di IGD lama? Itu bukan berarti lama. Karena kita berdasarkan prioritas masalah. Prioritas masalahnya seperti apa, kita layani dulu. Kemudian setelah kita lakukan triase, kita lakukan tindakan medis. Yang tindakan dilakukan dari dokter bisa maupun dari perawat. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan observasi. Sampai dulu ya, kita observasi sampai dulu, pasiennya stabil dulu. Kita observasi pasien, kita dibagi menjadi 3 juga, Mbak. Wah, banyak ya ternyata ya. Observasi pasien ada 3 juga. Pertama, observasi pasien dengan keadaan kondisi stabil. Contoh pasien tadi datang dengan batuk pilek, maka kita pulangkan pasien. Kemudian pasien dengan kondisi yang harus masih diobservasi, butuh perawatan lebih lanjut. Contoh pasien dehidrasi, pasien dengan diare berat, pasti kita rehidrasi cairan juga, kita arahkan ke rawat inap. Kemudian untuk pasien yang label merah seperti tadi, pasti kita edukasi pasien untuk kita rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah dari situ kita baru melakukan administrasi seperti KK, KTP maupun BPJS-nya. Nih Pak, ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah ngomongin triase nih ya Pak. Kadang tuh orang tuh masuk ke IGD tuh ya kadang juga pulang bahasa Wonosobo ini ngalas ya, kan nggak bawa KTP nih, nggak bawa apa, tetap dilayanin nggak sih Pak kalau di IGD gitu? Nah, terkhusus kami di IGD Puskesmas Sapuran pasti kita layani. Ketika semua pasien datang dengan dasar apapun pasti kita layani. Terus untuk identitas nanti bisa menyusul, Mbak. Identitas bisa menyusul. Nanti setelah pasien selesai dilayani, dari keluarga pasien bisa menghubungi keluarga yang di rumah. Gitu. Nah, ini Pak, ngomong-ngomong soal tadi kan kita ada 3, berarti 4 triase ya. Jadi saya nggak bisa nih ya teman-teman Mas Pur nih nyusu-nyusu. Wong aku ya datang duluan, aku pengen dilayani duluan. Udah nggak bisa ya teman-teman. Kita dikenal dengan 4 triase gitu ya. Terus kalau misal sistem rujuk nih Pak, kan tadi ada yang bilang triase merah ya. Triase merah itu kan otomatis kita harus merujuk. Apakah dari IGD ada sistem khusus buat merujuk ke rumah sakit? Apa langsung dirujuk sesuai keinginan pasien nih? Aku ki njaluke ning Sarjito gitu, aku njaluke ning Margono gitu. Nah, untuk berikutnya kita tentang sistem rujukan. Kalau untuk sistem rujukan kita di fasilitas kesehatan ada sistem namanya Sisrut. Sisrut itu apa sih? Dia suatu aplikasi untuk rujukan pasien. Nah, tadi setiap kita rujuk pasti kita harus pakai Sisrut. Identitas pasien, kendala-kendala pasien sudah masuk di Sisrut, nanti kita laporkan di rumah sakit yang dituju. Tapi sebelumnya kita juga punya kebijakan biasanya, Pak, Bu, misalkan pada pasien mau rumah sakit mana? Ditanyakan dulu ya berarti dulu, ya. Berarti boleh nih ya ternyata. Udah diisi. Ataupun rumah sakit yang dipilih itu dia ada dokter spesialisnya yang kita butuhkan. Itu.
Berarti bisa nih ya Pak kayak nego, Pak aku mau ke si A dulu nih, rumah sakit A atau rumah sakit B, atau aku pengen dokternya yang ini aja deh Pak, ke situ aja. Berarti bisa ya sebenarnya selagi ada kamar dan rumah sakitnya mau menerima. Nih Pak, ngomong-ngomong soal rujukan, otomatis kan ketika kita ngerujuk kita pakai ambulan ya. Ngomong-ngomong Puskesmas Sapuran tuh punya berapa ambulan sih Pak? Kalau Puskesmas Sapuran saat ini punya 2 ambulan. Waduh, banyak nih ya. Terus itu kalau 2 ambulan itu penggunaannya itu buat apa aja sih Pak? Maksudnya kan kadang orang lihat nih, tuh ambulan Puskesmas Sapuran kok 2 bareng-bareng jalan gitu. Oke, untuk fungsi ambulan itu ada 3 ya. Untuk yang pertama biasanya untuk dipakai untuk puskesling. Puskesmas keliling ya. Dia buat menjangkau daerah yang terpencil. Oke. Kemudian yang kedua untuk rujukan pasien. Ketika pasien dari IGD maupun dari rawat inap dengan kondisi tertentu butuh penanganan atau pendampingan medis, pasti dirujuk memakai ambulan. Untuk yang ketiga dipakai buat evakuasi. Dalam arti evakuasi itu yang pertama misalkan terjadi KLB kecelakaan dengan korban jumlah yang banyak. Kita bisa turunkan ambulan di kejadian ataupun ada suatu masalah penemuan jenazah, biasanya kita larikan pakai ambulan juga di situ. Berarti kan tadi ada 3 fungsi nih ya Pak. Yang tadi yang paling terakhir nih, jemput jenazah. Berarti memang bisa dipergunakan untuk kita keluar ya ambulannya. Misal kita, Pak maaf ada penemuan jenazah di desa X gitu. Berarti bisa ya? Bisa. Oke. Kan berarti kita udah tahu nih Pak alur triasenya, kita udah tahu ambulannya. Nah, udah tahu kalau misal ke IGD nih, ke IGD kalau misal nggak bawa identitas bisa disusulkan. Terus ada nggak sih yang Pak Peter selama pelayanan dari awal di Puskesmas ini yang paling berkesan, kasus yang paling berkesan selama Pak Peter jaga nih? Ini kayaknya asik banget nih kalau paling berkesan. Kasus-kasus berkesan itu pasti banyak ya Mbak. Iya. Tapi sebelum lari ke situ, saya akan kembali lagi ke rujukan tadi. Iya. Untuk rujukan tadi kan ada 3 fungsi nih. Cuma kita ada tanda kutip di situ Mbak. Nah, tanda kutip. Dalam arti apa? Semisal ada pasien kecelakaan di jalan. Ambulan kita bisa menjemput asalkan lokasi itu berdekatan dengan kita. Misal nih Pak di mana paling dekat nih? Misalkan kayak kita kan lokasi di Sapuran nih Mbak, ada kecelakaan di Pecekelan, ada kecelakaan di Sedayu, kita bisa menjemputan dalam jarak yang radiusnya tidak terlalu jauh ya. Ketika radius itu terlalu jauh, maka dari kami ataupun dari pihak kepolisian atau apa biasanya bisa telepon 119. Nah, 119 itu dia fungsinya buat apa? Buat mengondisikan ambulan agar datang di tempat kejadiannya itu. Berarti bisa koordinasi ya. Kan berarti ini udah banyak pengalaman banget nih Pak. Kesan yang paling banget mengena sampai Pak Peter tuh tidur masih terngiang-ngiang tuh. Untuk kesan yang paling berkesan di IGD itu ketika dulu udah pernah kejadian Mbak, ketika yang bikin sedikit ada kecelakaan dengan jumlah korban yang puluhan. Bukan 1, 2, 3, bahkan puluhan di situ. Bahkan puluhan, langkah apa yang kita ambil, akhirnya kita minta bantuan juga di situ Mbak. Ada beberapa ambulan desa, ada ambulan dari 119, ada ambulan dari si Jago Merah RSU juga datang di sini. Waduh, luar biasa ya. Malam sini Mbak. Rame ya Pak. Itu terngiang-ngiang sampai berapa tahun? Itu terngiang sampai banyak tahun Pak. Nah, pernah nggak sih ini Pak, kan ya namanya Pak Peter ya menghadapi banyak banget nih netizen Indonesia yang luar biasa ya selama di IGD. Ketika Pak Peter nih ada pasien tantrum nih, Pak saya tuh gini. Gayanya Pak Peter buat ngadepin tuh gimana? Apa ya kayak aku tuh harus ramah, aku harus pakai gaya VOC yang Pak nggak bisa nih ini. Apa gimana nih Pak selama Bapak pelayanan di sini? Kalau untuk ketika ada pasien yang seperti itu, pasti jiwa kemanusiaan pasti kita ikut emosional juga Mbak. Emosional kita ikut terpancing di situ. Tapi kita kan harus tahu diri juga. Kita harus bisa ngerem, harus bisa ngatur. Ketika pasien emosi, pastikan ada sebab akibatnya di situ Mbak. Berarti kita sebagai nakes, sebagai pelayan di sini, pelayanan kesehatan terkhususnya, kita harus bisa mengetahui dari sisi kenapa pasien seperti itu. Contoh ketika pasien ataupun keluarga pasien mengantar pasien dengan keadaan kritis. Di IGD Sapuran pasti pasien itu udah nggak bisa apa-apa. Tapi dari sisi keluarga kan pasti kan marah dia. Nah, apalagi kalau pasien terdiagnosa udah meninggal. Pasti mereka denial semakin marah juga di situ. Nah, dari kejadian itu kan kita harus tahu posisi pasien, kita harus bisa meredam kemarahan mereka agar mereka tahu situasi apa yang memang saat ini memang terjadi ya.
Nih, berarti kan banyak hal yang harus kita nih ya, dari segi perawat juga harus punya mental yang kuat yang ngadepin. Terus dari segi masyarakat juga harus memahami bahwasanya kalau di Puskesmas Sepuran itu menerapkan 4 triase, terus menerapkan juga sistem rujukan yang terpadu menggunakan Sisrut. Terus juga kita ternyata punya 2 ambulan loh teman-teman, bisa dimanfaatkan bersama-sama ketika kita butuh rujuk, kita butuh ada kasus kecelakaan yang deket-deket ya Pak ya. Terus ya gimana ketika Bapak Ibu datang ke Puskesmas Sepuran tidak membawa identitas, apakah saya tetap dilayani? Tetap dilayani dengan senang, penuh suka hati. Ini dari teman-teman netizen nih, ada yang mau menanyakan terkait apa yang tadi dibicarakan sama Pak Peter nih. Mungkin ada yang mau tanya loh, terus kalau di IGD mau kayak gimana sih Pak? Rasanya kayak apa sih? Terus gimana penanganannya loh? Kok saya bisa kayak gini? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman nih sekitar teman-teman Mas Pur nih? Mungkin kepo nih. Moga-moga silakan. Boleh. Ada yang tanya nggak nih? Ternyata pertanyaannya ribuan. Iya. Ini kayaknya tahu-tahu ada yang tanya loh, Pak, kadang di IGD kok ada yang gimana cara, tadi udah tanya yang WA, gimana tutorial memanggil pasien di IGD, ada yang tanya kayak gitu. Jawabannya simple, ketuk-ketuk tempat tidur, sini. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak nih teman-teman Mas Pur? Ngomong masih ada Pak Peter, nanti tahu-tahu di rumah aku sakjane pengen takon karo Pak Peter deh aku isin teman-teman. Mungkin moga yang ditanyakan. Dari Instagram ada pertanyaan rahasia kesulitan dari tim UGD dengan tadi latar belakang yang mungkin sudah Pak Peter jelaskan ya. Ternyata di UGD itu cukup krusial. Mungkin gimana Pak Peter cara menjaga kekompakan tim sama pembagian jadwal mungkin ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat siapa itu? Buat siapa yang tanya itu? Kebun biru. Oh, kebun biru. Kasih plus dulu dong. Wah, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan luar biasa. Oke. Mungkin saya coba jawab, Mbak. Bagaimana cara kita menjaga kekompakan dari tim IGD Puskesmas Sepuran? Untuk yang pertama, untuk menjaga kekompakan yaitu kita harus bisa saling memahami satu dengan yang lain. Jadi kita sesama personal harus saling kompak. Nah, untuk yang kedua, kita harus saling empati. Ketika yang satu membutuhkan bantuan tanpa adanya komando, pasti dia langsung datang ke tempat kejadian ataupun dia bisa kerja tanpa ada komando dari orang lain. Nah, terus berikutnya agar tim tetap kompak dan solid, terkhususnya adalah tentang pembagian jam kerja. Dari kita dalam satu bulan antara yang satu dengan yang lain itu untuk jam pembagian jam kerjanya kita sama, nggak ada perbedaan. Jadi ketika terjadi sesuatu yang kredit atau apa, kita pasti kompak di situ. Oke. Nih tadi Pak Peter kan bilang ya Pak, ketika ada kejadian nih, emang pernah ada kejadian apa Pak? Misal perawatnya rumahnya mana, terus tiba-tiba ada apa gitu di situ, terus dia nggak piket nih. Berarti mereka tuh penuh dengan kesadaran, terus tiba-tiba datang ke situ bantuin gitu tanpa harus ditelepon gitu atau gimana nih? Ini kayaknya seru nih. Ini banyak banget netizen yang bertanya loh. Wong koncomu ra piket umay cedak gitu kan, kadang kayak gitu ya. Oke. Nah, itu tambahan nggih. Kok bisa tiba-tiba sampai puskesmas? Karena dari tim kita itu ada suatu grup. Oke. Ada suatu grup. Ketika terjadi kejadian luar biasa KLB ataupun kejadian yang tidak kita inginkan dengan jumlah pasien yang kredit banyak, atau kita bisa WA lewat grup. Nah, kita kode blue aja otomatis respon dari teman-teman udah langsung positif. Langsung first respon ya. Oke. Berarti udah terbangun nih ya Pak ya, maksudnya kayak oh, aku tuh kerja di puskesmas tuh bukan harus nunggu aku rapiket ora rasa mangkat gitu ya. Berarti udah ada jiwa-jiwanya. Oke, luar otomatis biasa. Ketika keadaan emergency. Tuh, luar biasa kan, berarti kan teman-teman IGD-nya fast respon ternyata. Terus ini ada pertanyaan lagi nggak nih dari netizen nih kira-kira nih? Ibu-ibu netizen, bapak-bapak netizen. Oke, ada lagi dari TikTok, gimana kalau ada partner yang telat? Nah, partner telat nih Pak, kan Ada jam pulang. kadang gini ya Pak,
beberapa kasus kejadian kan kita nggak tahu di jalan ya Pak ya, kan kadang teman satu dan teman yang lain banyak bocor nih, misal nih, terus gimana nih cara Pak Peter untuk sebagai kepala ruang menengahi? Oke, terima kasih. Contoh nih, ketika ada suatu personal piket dengan keterlambatan yang tidak diinginkan, contohnya dia piket siang, kita piket siang kan absensi jam 2 ya Mbak, absensi jam 2, nanti kita operan, kemudian operan jaga, kita absen pulang jam setengah 3. Ketika kok pasien yang untuk personil piket yang si berikutnya belum datang, untuk si pagi bisa mundur sedikit. Mundur sedikit, yang si pagi pasti ngerti, paham ya. Karena itu kejadian yang nggak kita inginkan. Berarti sudah ya kayak tadi lah ya Pak ya, terbangun untuk saling mengerti gitulah ya. Jadi untuk tim IGD memang selalu solid. Selalu. Kasih plus dulu buat tim IGD-nya Puskesmas Sapuran. Ada lagi nih kayaknya nih pertanyaannya nih, asik banget nih, seru banget nih. Kenapa ke UGD tapi malah diarahkan buat berangkat ke rumah sakit sendiri? Nah, ini yang agak krusial ya Pak ya. Banyak banget nih beberapa kali kasus-kasus di IGD tuh memang maaf nih ya, ada yang disuruh balik ke rumah sakit sendiri tanpa harus katanya dirujuk bisa gitu kan. Nah, itu agak sedikit krusial memang ya. Untuk yang pertama, ketika pasien datang ke IGD, mengapa kita langsung mengarahkan ke rumah sakit? Untuk yang pertama, itu pasien dari pengobatan di rumah sakit. Oke, berarti habis rawat inap nih ya Pak. Pertama bisa terjadi. Untuk yang kedua, dia pasien memang kontrolnya di rumah sakit. Oh, sudah rutin? Sudah rutin. Kayak pasien kontrol ke dokter jantung. Misalkan ketika pasien datang ke puskesmas, pasti dia datangnya cuma ada keluhan aja. Cuma riwayat dari rumah sakit. Maka kita arahkan ke rumah sakit. Ketika pasien datang, kok kita arahkan rujuk sendiri juga, itu juga ada berbagai spekulasi sendiri ya Pak. Kadang pasien datang dengan cuma dengan nyeri perut biasa. Nah, nyeri perut biasa, kita arahkan ekstra obat, dari pihak pasien sendiri tidak mau. Sedangkan kalau kita ngerujuk, otomatis kan kita nggak ada unsur kegawatannya nih Pak. Nyeri perut. Benar. Untuk itu nggak bisa masuk sisrut, otomatis dari rumah sakit nggak bisa menerima. Makanya kita ngarahin di pasien untuk berangkat sendiri ketika keinginan pasien mau di rumah sakit. Nah, ketika pasien sampai rumah sakit, otomatis langsung diterima dari rumah sakit. Ini kembali lagi ya Pak, tadi kan bilang harus, berarti sistem rujukan itu nggak bisa kayak, aku sakitnya batuk pilek nih, aku mau ke rumah sakit, berarti nggak bisa langsung ya. Memang harus ada kriteria gawat darurat ya, yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi tidak semua kasus yang masuk IGD itu gawat. Tadi seperti ya triase hijau lah ya. Jadi beberapa triase hijau memang maaf Bapak Ibu tidak bisa dimasukkan ke sisrut, by sistem sisrut tidak mau begitu. Terus ada lagi nggak nih netizen Indonesia yang budiman dan baik dan ganteng ini mau bertanya-tanya terhadap Pak Peter? Ini kayak lanjut terus ya. Ini kayaknya sampai subuh nih. Pak, gimana menjaga mood petugas saat pasien banyak sementara pada mau dilayani lebih dulu dan nggak mau ngantri? Gimana cara? Ini pertanyaan yang keren, soalnya ini banyak banget nih ya yang kayak gitu ya Pak. Nah, itu untuk menjaga mood dengan jumlah pasien yang banyak, itu yang pertama. Kita lakukan dasar dari pelayanan IGD itu triase itu Mbak. Jadi pasien triase merah pasti kita dahulukan. Entah yang hijau datangnya lebih awal, entah yang kuning datang lebih awal. Tapi ketika ada pasien tiba-tiba datang dengan triase merah, pasti kita layani. Nah, ketika yang triase hijau ini kan kadang udah ketensi nih Pak. Terus tiba-tiba yang merah datang ditinggal nih. Kan kadang nggak terima nih ditinggal, sakit kan ditinggal pas lagi dilayani. Nah, terus gimana cara, kita pengen dilayani desa. Nah, gimana cara kita ini memberikan, kita kan udah capek nih, kipongkis piye sih gitu. Cara penyampaiannya gitu, moodnya kita. Nah, di sisi lain ketika ada pasien triase merah datang, kita nggak boleh semena-mena ninggal. Kita di pelayanan pasien hijau maupun kuning nggak boleh kita tinggal semena-mena. Tapi kita harus edukasi ke pasien. Pak, Bu, mohon maaf sekali, ini ada pasien datang dengan kondisi yang kritis dan mengancam nyawa. Otomatis dari pasien bisa paham kemungkinan di situ. Gitu ya. Ada lagi tidak ini yang mau bertanya sebelum kita tutup podcast hari ini nih? Mau ada lagi nggak? Ada yang ditanyain nggak? Sesenyum-senyum nih.
Ada lagi nggak dari teman-teman TikTok, teman-teman Instagram yang mau bertanya? Oke, ada lagi untuk pengalaman mengharukan selama jaga UGD. Nah, tuh mengharukan tuh Pak Peter yang paling bikin termehek-mehek nih, yang bikin termewek-mewek nih kan tadi kan udah pengalaman paling menyenangkan, paling berkesan, saya yang bikin mewek tuh. Kalau namanya UGD unit gawat darurat, pasti hal yang mengharukan pasti di situ Mbak. Karena UGD kan suatu pintu masuknya suatu instansi kesehatan pasti UGD di situ. Okay. Contoh pengalaman yang paling mengharukan ketika pasien datang dengan keadaan sudah meninggal. Oke. Ketika sudah meninggal otomatis kan ada rasa ya iba ya Pak ya. Iba. Dulu ada pengalaman saya Mbak. Saya piket malam nih. Saya piket malam ada travel. Iya. Travel dari Jogja ke Purwokerto. Oke. Dia datang di Puskesmas Sapuran. Dia nurunin pasien supirnya. Katanya Pak ada pasien sakit. Dia habis kerja di Jogja. Oke. Nah setelah dia di Jogja pasien diturunin. Ternyata pasien udah meninggal Mbak. Dan si anak maupun penumpang maupun supir itu nggak ada yang tahu. Oh berarti dia tidur nih posisinya? Tahunya tidur. Oh, nah ternyata dia pasien udah meninggal. Nah anaknya shock lah sampai UGD. Padahal dia bawa anak kecil ya? Dia anaknya udah gede. Udah gede udah. Ya, dia kerja bareng sama bapak itu, bapak sama anak. Oh nah, ya ampun, kasihan situ. banget Kasian itu. banget. Berkesan ya Pak ya Berkesan. sampai sekarang ya. Mewek juga ya. Niatnya kerja cari uang, tahu-tahu sampai IGD Puskesmas. Meninggal bapaknya. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Mumpung masih ada Mbak Peter atau mau tanya sama saya juga boleh. Atau mau Jabri? Jabri juga bisa. Mau tanya apa nih? Ada yang ditanyain lagi nggak sebelum kita berjumpa lagi? Nggak tahu kapan lagi bersama dengan kami berdua ya tentang mungkin next rawat inap ya Pak ya. Next rawat inap yang akan kita bahas kan. Teman-teman netizen mesti tanya nih loh, kok dirawat inap gini ya. Itu akan jadi next topik kita ya. Soalnya mau kita nggak kira-kira untuk netizen ke depannya rawat inap? Nah, bisa di komen. Bisa di komen untuk rawat inap, dikumpulin pertanyaannya mulai sekarang. Ini next podcastnya kita akan bahas tentang rawat inap. Oke, ada pertanyaan lagi. Minta rujukan boleh melalui UGD. Minta rujukan sebenarnya gimana Pak nih? Sebagai Pak Peter nih yang sering ngadepin nih netizen Indonesia. Saya masuk IGD jam banyak kan nih ya yang sudah masuk ke IGD-nya kami itu sekitar jam 2 siang Pak. Nah, itu gimana Pak? Di rawat jalan bukan IGD ya, rujukan IGD ya. Ketika pasien datang minta rujukan di luar jam kerja. Itu tergantung rujukannya, Mbak. Ketika rujukan itu untuk poli, maka kita arahkan besok pagi. Karena itu ranahnya di poliklinik. Tapi ketika pasien itu minta rujukan dan keadaan emergensi, bisa dirujuk pakai. Kita malah merujukkan ya, begitu. Kita nyari untuk rujukannya pasien. Berarti kalau dia cuman mau Pak, saya mau minta rujukan buat kontrol selanjutnya, berarti harus besok paginya ya. Tapi kalau dia memang datang emergensi nih, kayak CKB atau apa, mungkin bisa langsung. Nah itu. Ada lagi nggak nih, mumpung masih banyak-banyak tentang IGD gitu. Kan mesti pada kepo-kepo nih. Aku mlebu IGD kok ora ditangani gitu kan. Nah, ini sing getet-getet nih. Ada lagi nggak nih? Tadi yang tanya siapa, Bu? Yang tanya minta rujukan jam 2 siang. Sensen. Oh, aduh. Sensen, kamu di mana, Sensen? Berarti kalau untuk rujukan poli itu jangan karena males ngantri ya. Iya, itu terutama itu ya teman-teman. Pokoknya kita bakal melayani teman-teman dengan sepenuh hati, dengan penuh senyum dan keikhlasan. Ketika teman-teman juga ikut apa yang kita peraturan kita, SOP-nya kita gitu loh. Jadi jangan takut, jangan mau puskesmas kok nggak ada diwari rujukan, nang puskesmas tidak dilayani, tidak seperti itu teman-teman. Jadi insya Allah semua yang teman-teman butuhkan, semua yang teman-teman inginkan, kita bantu sebisanya, semaksimal kami. Seperti itu. Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Tidak. Sebelum kita bye-bye. Nih Pak Peter. Terus ramaikan. Terus ramaikan aja. Kita seneng kok. Ada lagi nggak nih? Karena semakin banyak pertanyaan, ini semakin bertambah. Semakin. Mungkin boleh diceritakan lagi kalau misalnya nih ada pasien kecelakaan tapi nggak bawa identitas. Oh ya Pak, tuh paling penting tuh kan beberapa kali nih kita nemuin ya kemarin ini ya, yang kemarin baru-baru inilah jalan kita kan gini-gini ya Pak. Tuh kan kadang kesini cuman namanya Pak X nih gitu. Rumahnya ini, kan kita nggak tahu dia punya BPJS, punya ini, terus gimana Pak? Padahal dia butuh langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari puskesmas Sepuran sendiri seperti apa?
Untuk pasien, misalkan pasien kecelakaan, datang ke IGD Puskesmas Saburan dengan contoh pasien kasus dengan pasien penurunan kesadaran. Pasien penurunan kesadaran, kita otomatis pasien kecelakaan yang perlu pertama kita tangkap, pasti dia pasien umum, Mbak. Karena untuk BPJS tidak tercover. Kemudian untuk yang kedua, masalah identitas, ketika pasien itu memang benar-benar emergensi, kita bisa larikan langsung ke rumah sakit dengan identitas menyusul, tapi itu merupakan sebuah tanggung jawab dari kita. Untuk yang kedua, ketika pasien itu nggak bawa identitas, tapi pasien itu sadar, kita bisa minta tolong ke keluarga untuk sambil pasien dilayani, keluarga memenuhi administrasi. Nah ini Pak, kan tadi gini, ketika misal pasien kecelakaan nih, dia cuman single, pulang dari misalnya ngerumput, dia jatuh di mana, tapi sekitarnya nggak ada yang tahu nih Pak, otomatis kan dia cuman Mr. X nih, terus tapi dia harus lari ke rumah sakit. Kira-kira hal yang pertama dilakukan sama perawat kan otomatis nolong dulu nih ya. Ketika harus langsung ke rumah sakit, biasanya koordinasinya sama siapa sih Pak? Langsung dokter jaga IGD, Mbak. Langsung dokter jaga. Dokter jaga IGD dengan kronologi seperti ini, otomatis mereka juga memahami kondisi kita. Jadi langsung bisa first respon ke sana ya. Terus kalau nggak bawa identitas dan seperti itu, otomatis bisa hubungi polisi langsung ya. Jadi ini biar bisa dilacak. Itu ada tambahan lagi, ketika ada pasien datang, walaupun punya identitas, otomatis kan kita sisrut lama, nggak bisa untuk sisrut first time seperti yang kita inginkan. Sekali kita chat langsung ada balasan. Ketika itu balasan ini lama dengan pasien jelek, KO-nya jelek, itu kita bisa larikan ke rumah sakit. Nanti dari teman kita yang balesin sisrut. Berarti kerjasamanya luar biasa ya. Mau dia rawat jalan, tiba-tiba IGD rame langsung pindah ya. Gitu. Ada lagi nggak nih netizen? Aduh nih, ini tips untuk menanggulangi pasien triase merah. Wan, kamu dan saya itu partner triase merah. Jadi Pak Peter, monggo Pak Peter, ini mau ada saya nanti tak teruskan ke Ridwan. Salah menanggulangi pasien dengan triase merah itu tergantung Mas Ridwan. Pasien dengan triase merah itu pasien hanya satu pasien ataupun berapa pasien yang pertama. Kalau saya sama Ridwan bisa 4 Pak. Nah, berarti jadwal jaganya yang nggak bisa bareng. Ketika ada pasien triase merah, cara menanggulanginya, ketika pasien merah itu lebih dari 2, kita bisa chat grup. Nanti otomatis fast response dari perawat langsung pada datang. Itu sudah otomatis. Kecuali kalau triase merah, label merahnya cuma 1, itu beda cerita. Kalau lebih dari 2, langsung chat grup, otomatis teman-teman pada datang ke UGD semua. Berarti kayak tadi kalau KLB gitu ya Pak ya, langsung WA grup, langsung terkesima nih. Ada lagi nggak nih Mas Ridwan? Tolong ya, nanti kamu nggak sejaga dulu. Mitos atau fakta bila petugas nggak mandi pasien UGD jadi banyak. Aduh, gimana nih Pak Peter, dijawab nggak nih Pak Peter? Pertanyaan tapi pada mandi kan Pak Peter? Untuk petugas nggak mandi pasien tiba-tiba banyak, itu sebenarnya hanya mitos. Ada lagi pertanyaan dari TikTok. Ya. Kalau malam nyari perawat di mana? Kadang dipanggil-panggil nggak ada. Itu Pak, itu kan sebenarnya itu masuk ranah rawat inap nanti ya. Tapi kita jawab aja lah Pak, biar sama-sama enak nih ya Pak. Kemana sih Pak cari? Untuk mencari perawat ataupun petugas jaga, kita di Puskesmas Saburan ada 2. Untuk pasien rawat inap, kita ada di belakang. Dalam kurun waktu tertentu. Kalau misalkan pasien belakang sudah teratasi, otomatis perawat jaga di depan di UGD semua. Itu kan di UGD ada meja nurse station. Nurse stationnya kalau nggak ada di situ berarti petugas lagi di dalam ruangan. Di dalam rumah, silahkan diketuk pintu ataupun di bel di situ. Berarti bisa ya. Bisa. Cuman kan otomatis petugas standby terus kok, nggak mungkin meninggal. Berarti itu ya, orang tuh kadang pekewoh ya Pak, mau bangunin, takutnya ini petugasnya pada tidur apa gimana gitu kan. Sebenarnya enggak, tinggal diketok aja. Soalnya kalau malam sekarang Wonosobo dingin ya Pak ya. Otomatis kalau nggak ada petugas jaga, pasti petugas jaga berada di depan. Tinggal ketuk pintu, otomatis nanti ada dibuka sama petugas jaga. Ini ada netizen lagi yang mau bertanya nggak nih? Pak, kalau tanggal tua senyum petugas beda nggak? Gimana nih Pak Peter nih jawabnya nih Pak Peter? Senyum petugasnya beda sama atau langsung? Nah itu. Kalau untuk tanggal tua senyum petugas sama sih, karena kondisi dompet semua sama. Itu ya udah dijawab ya, nggak bisa tetap sama. Tetap sama. Kita pelayanan pasien itu nggak mengenal
kondisi tua. yang mengenai kondisi tanggal tua, tanggal muda, entah kita ada masalah apa, enggak, kita bekerja harus profesional Oke, gitu. oke. Ini ada lagi nggak nih? Sekarang dari Instagram ada pertanyaan dari Lacura, bisa milih RS rujukan nggak Pak? Oke, yang tadi disampaikan Pak Peter ya tentang RS rujukan ya. Bisa diulang lah Pak. Mungkin tadi Mbaknya belum masuk kali ya. Untuk milih rujukan, RS rujukan pasti kita berikan kelonggaran pada pasien. Oke. Mbak, Bu, mau pilih rumah sakit mana ataupun dari keluarga menginginkan rumah sakit mana? Mana dulu? Baru kita carikan di Sisrut. Nah, di Sisrut rumah sakit yang diinginkan respon nggak? Kalau responnya telat ataupun responnya penuh, pasti kita mengalihkan ke rumah sakit yang lain. Kenapa? Kadang rumah sakit yang diinginkan keluarga beda sama yang kita tujukan. Itu masalahnya. Nah, masalahnya itu karena dari rumah sakit yang diinginkan pertama penuh. Jelas itu paling sulit di situ. Untuk yang kedua dokternya nggak ada. Nah, contoh Mbak, ketika pasien dengan angina pectoris, STEMI atau AMI. Nah, dia menginginkan di rumah sakit RSI nih. Saya lebih baik nyaman di RSI. Nah, tapi di sisi lain kita cari dokter. Kita edukasi sama pasien, Pak Bu, untuk RSI nggak ada dokter jantung. Nah, kita ngarahin di PKAU ataupun RSU yang ada dokter jantungnya. Jadi selain membuat pasien nyaman, kita juga mengarahkan pasien agar tidak salah langkah di situ. Kan nggak mau ya Pak AMI terus ketemunya dokter bedah gitu ya, gitu. Itu teman-teman, bukan berarti kalian nggak boleh milih nih sampai akhirnya aku patah tulang, aku maunya ke si X nih, kok kalian ke si Y sih, gitu kan nggak ya Pak ya, gitu. Gitu. Gimana, ada yang mau tanya lagi nggak? Nih bisa sampai jam 3:30. Udah cukup. Oke, jadi kesimpulannya ini ya teman-teman, Pak Peter ini selaku kepalanya IGD lah ya, kepala IGD, dia ngatur semua jadwal yang ada di IGD, baik mood, baik apapun yang ada di IGD itu diatur oleh Pak Peter. Terus gimana ketika teman-teman masuk ke IGD, bukan berarti teman-teman dengan keluhan ringan tidak ditangani, tapi kami mengenakan prinsip triase yang sudah disebutkan oleh Pak Peter tadi ada 4. Terus kita juga ada sistem rujukan ketika kita sisrut. Bisa nggak sih kita milih rumah sakit? Boleh, tapi kita akan selalu mengarahkan kemana sih teman-teman mau milih. Misalnya, saya main ke ini, tapi kita arahkan dulu, Bu. Di sini tuh ada dokternya ini, ibu dengan kasus seperti ini, atau bapak dengan kasus seperti ini. Terus di rumah puskesmas Sapuran sendiri kita punya 2 ambulan, teman-teman. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ketika ke puskesmas Sapuran nggak punya ambulan. Kita punya 2. Ketika teman-teman butuh rujukan, ketika teman-teman minta tolong ketika KLL dekat dengan kilometernya tidak terlalu jauh, otomatis akan kita bantu. Kalau misal kilometer lebih jauh, akan kita hubungkan dengan 119. Terus kesan-pesannya Pak Peter ya luar biasa ya Pak Peter. Terima kasih Pak Peter untuk sore hari ini. Semoga cukup ya memenuhi apa yang netizen inginkan. Semoga luar biasa untuk IGD. Next kita akan bawa lagi untuk rawat inap ya teman-teman. Bye-bye. See you.